Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Gundro Pakubumi. Ini lama kita nggak bikin YouTube ini berhubung kita banyak kesibukan. Ini cuma kita orang bilang tuh cuma mudip parang. Nah ini parang dari beli di pasar teman-teman. Ini pasar beli kemarin itu kenanya kalau tidak salah itu 130, tapi kita tawar dapat 125.000. Nah teman-teman, ini parang Brazil namanya, tapi ini kita balik teman-teman. Ini asalnya dari sini, kita kupas. Maksud saya itu kalau parang kebesaran nebas itu takut orang bilang seperti singkal tangan, betapal singkal tangan teman-teman, jadi orang bilang itu pegel. Jadi ini kita kupas gaya mandau, tapi kita ambil ini agak lebar. Jadi dia kalau lebar itu makan sebelah enak kita ngasahnya, tapi dilebarin. Kalau nggak lebar itu nanti takut melayang itu nanti kalau tebasan. Kalau nggak bisa mainkan mandau ini, jadi kita kasih tebal, jadi seperti parang biasa, berhubung ini tipis. Jadi kita kasih sebelah teman-teman. Nah kita mudip. Ini seperti kepala mandau teman-teman. Nah ini kepala mandau kita bikin. Nah ini kita gores-gores sudah. Nah nanti kita kasih ke sarung seperti sarung mandau teman-teman rencana. Jadi sekilas ini mandau, padahal kita bawa untuk kerja. Nah enak untuk kerja ini teman-teman. Nah ini mudip, nanti kita kupas. Nanti kita lihatkan teman-teman ngupasnya caranya gimana. Ngupas ini saya bilang itu biar enggak bajanya ini masih utuh. Nanti kita kupas menggunakan gerenda teman-teman. Nanti kita kupas biar teman-teman tahu cara ngupasnya. Rencana ini kita gunakan air, kita taruh air kupasan, jadi nanti biar ini baja tetap bagus teman-teman ini. Nah ya oke teman-teman, nanti kita anukan. Nah ini teman-teman, nah ini nanti kita kupas ini biar orang bilang itu nanti ini baik. Nah nanti kita kupasin teman-teman. Ini banyak teman-teman. Nah coba kita lihatkan, ini juga parang kita. Nah ini parang kita juga ini setelah kita bikin kemarin. Nah ini juga parang Malaysia teman-teman, untuk nebas. Nah ini juga untuk nebas ini, makanya halus. Nah tipis betul teman-teman. Nah jadi kita halusin. Ini mandau juga, mandau-mandauan orang bilang ini. Nah ini kemarin kita kasih salut, apa namanya itu, simpai, kalau bahasanya salut dan simpai kurang-kurang lebih teman-teman ini. Nah ini bentuknya begini teman-teman. Ini dari parang Malaysia juga ini. Nah ini kita bikin kemarin dari parang Malaysia juga untuk nebas. Nah jadi saya bilang, saya juga tadi mudip teman-teman, ini baru lagi. Ini juga teman-teman. Nah tadi ini patah, ini saya kasih bor sudah tadi, saya kasih lem Alteco sama kasih potong rokokin teman-teman ini. Nah di lubang sininya kasih potong rokok. Nah jadi kelihatannya baik kan. Nah ini belah teman-teman ini. Nah coba teman-teman lihat. Nah ini nih saya potong, saya sambung begitu. Saya kasih pantek sih teman-teman, istilahnya kasih paku. Nah jadi kuat lagi seperti parang Malaysia juga kuatnya. Nah kalau ini parang Brazil agak lebih, ini lebih baik teman-teman daripada ini.
Tapi ada lagi yang baik, ini harga 200-an lebih, ini lumayan. Itu kalau mau bisa beli itu aja, nanti kapan-kapan nanti untuk nebas. Jadi tajamnya itu bukan main tuh, bajanya lumayan. Nah, jadi kalau sarungnya ini teman-teman, sarungnya. Nah teman-teman, ini sarungnya. Nah, kita bikin begini. Nah, ini berhubung istri saya nih belum bisa, takut cabut mandau ini kurang lihai dia, jadi saya bikin begini aja. Nah, ini. Nah, jadi begini. Nah, untuk pegangnya nanti kalau misalnya dikasih begini dia takut jatuh bilangnya. Ini untuk nebas teman-teman. Ini kalau sudah kering nanti kita kasih benang dulu sini. Kita kasih benang, habis itu kita kasih geragaji besi dulu di sini, nanti dikasih benang, lilitin marlon ke apa, baru kasih altiko lagi, nanti dikasih altiko yang kayak gini teman-teman, altikonya. Nah, habis itu nanti baru kita kasih lem, baru enak lagi nanti. Ini untuk tebas. Ini lumayan tajam teman-teman ini. Kalau untuk nebas saja ini. Nah, ini teman-teman yang mau kita perbaiki tadi, rehab ini nanti itu, tapi nanti kita saya bilang itu kita fotokan aja, nanti kita gerindanya. Nah, nanti kita gerinda teman-teman. Nah, nanti kita gerinda ini, kita lihatkan ya cara kita gerinda teman-teman. Ini kita siapkan loh teman-teman ya. Nah, dulu. Ini air, saya tambah lo air teman-teman ya. Airnya. Jadi kita gerinda ini menggunakan air teman-teman, supaya ini enggak orang bilang itu kita sepuh, jangan sampai ini biru. Kalau ini biru warnanya itu nanti teman-teman itu kurang indah lagi, kurang tajamnya, kurang gitu. Nanti kita gerinda dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman ini nggak bisa kalau nanti kita lagi kasih air lagi. Jadi kalau ini, kalau bisanya ini teman-teman, ini usahakan nanti ada kita bikin lobangan begitu, kita kasih lobang begini. Nah, ada lobang, jadi nanti air terkandung di sini. Jadi waktu kita gerinda, nah ini kan rendam nih sedikit nih, biar naikkan sedikit nggak masalah itu. Jadi nanti waktu kita ngupas ini, nanti dia air itu langsung menyerap ke sini, jadi nyerap panas itu, jadi ini tetap utuh seperti asal teman-teman. Ini dia nggak pernah itu orang bilang itu tetap baik teman-teman, ini tetap baik. Nah,
Jadi apa orang bilang itu, bajaknya itu nggak hilang. Nah, nggak hilang bajaknya itu. Jadi kalau kita ngerenda ini harus pakai air kayak tadi. Nah, bi teman-teman, nanti kita gerenda dikit lagi teman-teman ya, biar kelihatannya baik. KTP ini nanti tapi ini teman-teman, usahakan nanti kalau teman-teman kerja ini usahakan cengkung begini. Ini cengkung, kita gerenda cengkung. Jadi kalau cengkung itu orang bilang tuh kasih lobak, kalau bahasa Banjar ada lobakan di sini. Jadi baru kita mapar mata sini nanti. Nah, kita luruskan tapi kasih lubang dulu cengkungan. Jadi kalau cengkungan ini kalau kita ngasah, kalau kita bikin seperti gunung begini teman-teman, ini otomatis nanti kita ngasah tuh lambat tajamnya. Jadi trik yang saya gunakan, saya cengkung. Nah, cengkung contoh begini teman-teman, contohnya. Nah, ini termasuk cengkung, saya bikin cengkung sini. Ini cengkung. Jadi cengkung begini. Jadi nanti kalau kita ngasah itu kena cengkung itu dari atas sini rata ke bawah sini, jadi enak ngasah itu. Dia sudah cepat tajam di sininya. Nah, tapi makanya kita bikin cengkung begini biar rata cengkungannya itu. Nah, cengkung dulu, tapi menggunakan itu mata gerenda itu yang agak kecil tadi kan agak kebesaran teman-teman. Kita bikin cengkung dulu, setelah cengkung nanti baru kita bikin mata sini. Jadi mata tuh pas nanti. Mata itu kalau kita begini itu nanti lambat tajamnya, lambat ngasahnya pun capek. Tapi kalau bikin begini otomatis itu nanti di sini tuh kalau kita ngasah kena ujung ini depan ini, jadi tambah enak nanti. Kalau bikin cengkung begini usahakan nanti kalau teman-teman itu gerenda ini pakai air, gunakan air. Jadi cengkungnya dipakai cengkungnya gini, dikasih cengkung lobakan lah kalau bahasa kami itu. Kalau bahasa kami itu dilobak, kasih lobakan. Di sini ada lobak. Jadi nanti baru kita bikin mata. Nah, jadi lobakan ini nanti itu memudahkan kita untuk ngasah.
biar orang bilang itu tidak tidak yo orang bilang itu ngasahnya enak. Nah, jadi usahakan teman-teman nanti mata gerendanya seperti gini aja kecilnya. Nah, begini. Ini pun juga masih kebesaran teman-teman, ini agak cari yang bekas-bekas lah matanya itu. Nah, apa seperti ini matanya teman-teman nanti. Jadi mata ini kita gerindakan di sini. Nah, cengkungnya ini teman-teman, ini kan kecil nih. Jadi kasih ini cengkung, kita kasih cengkung, ngasih cet. Kalau yang besar itu otomatis kalau kita makai yang besar, agak besar kayak gini, itu nanti teman-teman cengkungnya kurang. Jadi cari yang kecil begini, jadi cengkungnya pas tengah, kita ngambil cengkungnya. Nah, begitu teman-teman. Jadi waktu kita mapas ini rata nanti cengkungnya begitu, set begitu. Nah, kita ngupasnya kalau pakai yang kecil nanti. Nah, saya coba nanti menggunakan yang kecil juga teman-teman ini untuk ngasih cengkungnya, tapi saya ngasih mal pertama ini masih orang bilang pakai gerenda ini masih teman-teman. Nanti kita gerenda lagi sedikit ya teman-teman ya.
Nah teman-teman, nah ini jadinya teman-teman, ini jadinya parang ini jadinya begini. Jadi istilahnya tuh orang bilang itu parang ini teman-teman. Nanti kita kamerakan orang bilang. Nah teman-teman, itulah teman-teman. Nah jadi parang ini kita bersihkan teman-teman ya. Nah, saya cerita sedikit ini biar paham. Soalnya kalau untuk nebas teman-teman, parang ini lebih baik ini. Soalnya kita ini bisa digunakan, kita menggunakan kikir pun bisa ini. Untuk nanti selingannya kita, misalnya kita kerja malas ngasah itu agak lama, kita kasih kikir aja, kasih kikir. Saya pun kadang-kadang bisa pakai kikir senso begitu teman-teman. Kikir senso boleh begini, nah atau misalnya kikir segitiga pun boleh, asal kita mainkan ini. Jadi kalau kita untuk menebang kayu itu dari sini teman-teman, kita kasih lobak ke sini. Nah dari sini teman-teman kita kasih lobak sampai sini. Nanti yang di tengah sini ini kalem, nggak pakai nggak pakai apa orang bilang itu nggak terlalu lobang, nggak terlalu ada lobak ke sini. Apa ngarannya, cengkungnya kurang sini, tapi sini yang pol cengkung. Jadi kalau untuk nebas kayu, ambil tengah sini, kita nebang kayu. Nah tapi kalau untuk rumput kan otomatis rumput tuh yang dipakai ujung juga teman-teman, separuh sini juga yang ke sini, yang untuk rumput itu untuk nebas-nebas. Tapi kalau untuk kayu pasti kita ambil tengah. Nah jadi tengah sini teman-teman, usahakan kalau misalnya mau nebang kayu, jadi sini ini kalem, cengkungnya kalem. Jadi agak rata sedikit, tapi di sini yang pol cengkungnya untuk nebas rumput, di sini untuk nebang kayu sini. Nah jadi serbaguna ini teman-teman. Nah jadi saya bilang ya terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu di channel saya Wahyu Guntur Pakubumi. Semoga orang bilang ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua. Cara merombak ini parang Brazil yang besar kita rombak kecilin. Soalnya kalau kita yang besar teman-teman kecapean tangan nebasnya. Jadi kita cari sampelnya aja, nggak mungkin juga kita ngasah ini pol-polan sampai ke sini, nggak sampai sebulan juga lebih. Jadi paling-paling kita dua beras juga lah paling-paling ngasah. Tapi kan itu sudah hektaran sudah dapat orang bilang tebasan, dan uangnya pun lumayan sudah. Jadi kalau kita beli parang, bagi saya pribadi itu yang enak dipakai. Jadi kalau misal kebesaran kita kecilin, tapi ini kita mudip seperti mandau, kita mudip teman-teman, jadi kelihatannya indah. Ini pun saya kecilin juga nanti teman-teman, ini saya kecilin lagi biar ringan. Nah anggap seperti inilah. Nah ini enak, nggak terlalu berat teman-teman pegangan. Soalnya kalau berat itu kita susah kalau di pulau akar itu kerjanya. Ringannya enak, asal tajam. Nah begitu aja teman-teman. Semoga teman-teman kesemuanya selalu terhibur, selalu di channel kita Wahyu Guntur Pakubumi. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Salam dari saya pribadi Wahyu Guntur Pakubumi, sesuku sebangsa senusantara. Assalamualaikum teman-teman, let's go.